Pada saat ini kita akan mengikuti kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Dasar-Dasar Intelijensi Bisnis, Basis Data dan Manajemen. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit dan byte, lalu berlanjut ke file, record, dan basis data. Bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Byte, sekelompok bit yang mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lain. File mengelompokkan karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata, atau bilangan lengkap. Record, sekumpulan field yang saling berhubungan, dan sebuah record menggambarkan sebuah entitas. Atribut merupakan karakteristik atau kualitas yang menggambarkan ciri dari sebuah entitas khusus. File, sekelompok record yang memiliki jenis yang sama. Database, sekelompok file yang saling berhubungan. Inilah hierarki data. Database dimulai dari bit, byte, field, record, file ke database. Nah, pemrosesan file tradisional. Pada kebanyakan organisasi, file data dan sistem cenderung bertumbuh secara mandiri tanpa rencana menyeluruh untuk perusahaan. Akuntansi, keuangan, manufaktur, SDM, juga penjualan dan pemasaran, semua berkembang dengan sistem dan file datanya tersendiri. Masalah dengan lingkungan file tradisional, redundansi dan inkonsistensi data. Adanya duplikasi data dalam beberapa file data, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Ketergantungan program data. Perubahan dalam program membutuhkan perubahan dalam data. Kurangnya fleksibilitas, keamanan yang buruk, dan kurangnya dalam pembagian dan ketersediaan data. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Teknologi basis data mengatasi masalah dalam organisasi file tradisional. Basis data adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. Database Management System bertindak sebagai antarmuka antar program, aplikasi, dan file data fisik. Prinsip kapabilitas database mencakup kemampuan data, kamus data, bahasa, dan manipulasi data. Kapabilitas DBMS. Definisi data menyatakan struktur dan isi dari basis data. Kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan informasi tentang data di dalam basis data, termasuk nama, definisi, format, dan penjelasan elemen data. Bahasa manipulasi data seperti SQL adalah bahasa khusus untuk mengakses dan memanipulasi data di dalam basis data. DBMS relasional. Basis data relasional adalah metode utama untuk mengorganisasikan dan memelihara data dalam sistem informasi saat ini. Basis data relasional mempresentasikan data seperti tabel dua dimensi yang disebut relasi. Tabel dapat dirujuk sebagai file. Setiap tabel berisi data tentang sebuah entitas dan atributnya. DBMS, sistem desktop, MS Access. DBMS mainframe, DB2, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. DBMS open source yang populer, MySQL. DBMS untuk perangkat komputasi genggam, Oracle Database Literatur, Lite. Merancang basis data. Mendesain basis data membutuhkan rancangan logis dan rancangan fisik. Rancangan logis memodelkan basis data dari sebuah perspektif bisnis. Rancangan fisik memperlihatkan bagaimana basis data sebenarnya tersusun pada perangkat penyimpanan data dengan akses langsung. Normalisasi merupakan proses membuat struktur data dari kelompok data yang rumit menjadi lebih kecil, stabil, bahkan fleksibel. Apa itu diagram Entity Relationship Diagram atau IRD?
Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain semantiknya, ya, serta batasan konsisten. Komponen penyusun RD, entitas, kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Entitas lemah karena harus berhubungan langsung entitas lain sehingga dapat teridentifikasi secara unik. Komponen penyusun RD, atribut, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atau atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contoh NPWP, NIM, ya. Atribut simpel, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contoh alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Atribut multi nilai atau multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas insan. Contoh nama beberapa pengajar atau sebuah buku pelajaran, ya. Nah, atribut gabungan composite, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR, ya. Contoh usia, kelas, selisih harga. Relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belak ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. One to one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh siswa dengan nomor induk, ya. One to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh guru dengan murid dan atau sebaliknya murid dengan guru. Many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh siswa dengan ekstrakurikuler, ya. Garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Garis selain penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entiti yang satu dengan yang lainnya. Melalui garis ini, kita bisa mengetahui bagaimana flow suatu RD mulai flow sampai akhirnya. Rangkuman. Setelah mengetahui definisi dari entity relationship diagram atau IRD yang merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya serta batasan konsistensi. Ada beberapa komponen penyusun dari RD ini. Di antaranya adalah entitas, atribut, hingga garis. Hal ini sehingga dalam setiap prosesnya Anda dapat membedakan satu sama lain dari simbol yang ada pada entity relationship diagram, sehingga Anda dapat membuat diagramnya. Untuk kepentingan pengelolaan database diperlukan perangkat lunak atau DBMS ini, ya, DBMS. Untuk kepentingan pengelolaan database diperlukan perangkat lunak yang disebut Database Management System. Ya, menurut Abdul Qadir, ya. Ini DBMS sebagai perangkat lunak yang ditujukan untuk menangani penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian akses data. Contoh DBMS adalah Fox Pro, Microsoft Access, MySQL, dan Oracle. Keuntungan DBMS, keuntungannya adalah pemusatan kontrol data, pemakaian data bersama, data yang bebas, ya, independen, program aplikasi terpisah dengan data yang disimpan dalam komputer. Kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru, ya. Keuntungannya pemakaian secara langsung, DBMS menyediakan interface yang memudahkan pengguna dalam mengolah data. Data yang berlebihan dapat dikontrol, data yang dimasukkan dapat terjadi kerangkapan redundan. Untuk itu DBMS berfungsi untuk menurunkan tingkat redundansi dan pengelolaan proses pembaruan data. Pandangan atau user view, ada kemungkinan basis data yang akses adalah sama, maka DBMS mampu mengatur interface yang berbeda.
jenjang data. Contoh penerapan dari sistem informasi suatu manajemen. Inilah dia, ya. Ada SCM, WAS, ERP, QAS, SS, Expert System, Artificial Intelligence, ya. Supply Chain Management, sering disebut SCM. SCM menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat, metode atau pengelolaan, ya. Supply chain dalam 2 dekade terakhir ini semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini sehingga banyak mengimplementasikannya. Tujuan SCM menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko dan sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah tapi juga bervariasi dan tepat waktu, ya. Sekian dan terima kasih.